Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Kabupaten Rokan Hulu akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Agung Supriyatna dari SMP Negeri 1 Rambah Samo dan rekan saya Niketut Ari Aktorina dari SD Negeri 003 Ujung Batu. Dan saya Sri Hidayati dari TK Negeri Pembina Rambah Samo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Ya, selamat pagi Bu Ari. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat selalu, Pak. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Hari ini kalau saya tidak salah, Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Sri ya? Iya, Pak. Nah, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, yang pertama adalah berkenaan dengan rubrik penilaian ya. Saya akan pantau serta amati proses pelaksanaan coaching antara Ibu Ari dengan Ibu Sri, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau belum. Nah, rubrik penilaian ini berisi tentang apakah Ibu penerapan coaching tadi sudah menggunakan alur tirta ataukah belum, yaitu Ibu menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan bagaimana tanggung jawab coach tadi terhadap apa yang sudah disampaikan kepada Ibu. Nah, berikutnya Ibu juga dalam proses coaching ini sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Ya, ada 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah bagaimana Ibu memaksimalkan daripada potensi coaching itu sendiri. Baik, Ibu Ari, kita lanjut ya. Tentang kompetensi coaching yang akan Ibu gali dari coach itu sendiri. Kompetensi apa yang nanti ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching bersama Ibu Sri? Baik Pak Agung, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama presence, yang kedua hadir penuh atau menyimak dengan baik, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang ada pada si coach. Baik, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu ada 3. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau present, yang kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri. Baik Bu, kalau kita bicara dari 3 kompetensi ini, kalau bicara lebih spesifik lagi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik kepada coach ini nantinya? Kalau menurut saya nih Pak, yang kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan, lebih spesifik lagi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Jadi kompetensi yang spesifik ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang dalam memberikan pertanyaan berbobot, indikator apa yang menyatakan bahwa pemberian kompetensi pertanyaan berbobot ini sudah tercapai menurut Ibu? Menurut saya, jika dikatakan indikator yang dikembangkan ini sudah tercapai, itu ketika si coachingnya ini sudah dapat ide atau solusi untuk
menyelesaikan permasalahannya, Pak. Baik. Berarti indikator bukti ketercapaian kompetensi tersebut adalah coaching sudah dapat menyelesaikan permasalahannya atau sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan pemikirannya sendiri ya Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu Ari, sebentar lagi Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Sri sebagai supervisor. Untuk supervisi saya cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dilanjutkan dengan Ibu Sri untuk pelaksanaan proses coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Apa kabarnya nih hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin, amin ya Allah. Bu Sri, kemarin Ibu menghubungi saya kan untuk kita mengadakan diskusi, berbincang-bincang santai. Nah, kira-kira ini apa nih tujuan Ibu menghubungi saya kemarin ya? Iya nih Bu Ari, saya tuh kepikiran akhir-akhir ini beberapa murid saya itu sepertinya kurang antusias dalam menerima pelajaran yang saya berikan di kelas, Bu Ari. Oh begitu Bu. Apa yang membuat Ibu berpikir kok murid-murid Ibu kurang antusias? Saya melihat ada murid saya itu sering bercerita sendiri, ngobrol sendiri, jadi tidak fokus dan memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu ya Bu ya. Nah, Ibu kan sudah melihat anak-anak Ibu kurang antusias dalam pembelajaran. Nah, kira-kira hambatan apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran tersebut? Hambatan yang saya alami, yang saya dapatkan ketika pembelajaran itu, saya kurang bisa untuk membuat anak itu lebih aktif ya, kembali belajar, karena anak tuh sekarang cenderung lebih bermain sendiri, tidak mau mengikuti pelajarannya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Sri, apa nih langkah Ibu Sri untuk supaya anak nih belajarnya lebih antusias? Kira-kira apa? Coba Ibu pikirkan dulu sejenak. Kalau langkah-langkahnya ke depannya sih saya pengennya saya tuh membuat pembelajaran tuh yang mengasihkan, menyenangkan dengan menggunakan berbagai media-media gambar yang menarik seperti itu. Kemudian saya pengennya tuh bikin video yang saya download dari YouTube, saya tampilkan untuk didengarkan dan dilihat oleh anak-anak. Dan juga saya pengennya itu menggunakan alat peraga yang lebih menarik lagi seperti itu, Bu Ari. Wah, bagus sekali itu. Mungkin yang dimaksudkan oleh Bu Sri ini pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu? Seperti itu, Mbak Ari. Nah, tentunya kalau kita akan melakukan pembelajaran berpihak pada murid, tentu cara belajarnya juga akan berbeda-beda. Nah, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Ibu nantinya? Metode yang akan saya buat tuh nanti saya mau buat rencananya sih, saya mau buat dalam bentuk cerita begitu ya. Jadi metode bercerita kepada anak-anak supaya anak-anak yang tadinya cenderung tidak aktif, cenderung tidak antusias dengan mendengarkan saya bercerita dengan gambar, dengan media, nanti menjadi antusias kembali seperti itu, Bu. Ya mudah-mudahan ya Bu, apa yang ada rencana Ibu tadi mendapatkan hasil yang baik tentunya. Dan kira-kira apa nih gambaran Ibu ke depannya setelah akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kedepannya saya berkomitmen, saya akan membuat
rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat, kemudian karakteristik murid, dan insya Allah nanti saya usahakan minggu depan saya akan laksanakan itu, Bu Ari. Ya, secepatnya ya Bu, agar saya tunggu kabarnya dari Ibu. Bagaimana perkembangannya pembelajaran Ibu setelah kita mengadakan coaching hari ini, ya Bu ya? Iya Bu Ari, insya Allah. Berhubung ini sesi kita sudah berakhir Ibu, lain waktu kita dapat berjumpa kembali, dan pokoknya saya tunggu kabar Ibu nih, bagaimana perkembangannya ya Bu ya? Oke Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Ya, Bu Ari, bagaimana proses coaching bersama Bu Sri tadi? Alhamdulillah, proses coachingnya berjalan yang lancar, Pak Agung. Baik. Nah, kalau proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, nah bagaimana dengan pembahasan kita tentang indikator ketercapaian daripada kompetensi pertanyaan berbobot dengan Bu Sri tadi? Apakah indikator tadi tercapai ataukah tidak tercapai menurut Ibu? Menurut saya indikator yang saya capai sudah tercapai Pak, karena di sini si Koci sudah menemukan ide atau solusinya untuk menangani permasalahannya, yaitu si Koci akan melakukan pembelajaran yang bervariatif, kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan si Koci juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif lagi, Pak. Baik. Luar biasa sekali ya Bu Arya. Saya pun tadi memantau dan memperhatikan bagaimana Ibu melakukan proses coaching tadi. Saya lihat Ibu juga sudah melaksanakan alur tirta, di mana Ibu sudah menetapkan tujuan daripada pembicaraannya, kemudian identifikasi dari pembicaraan, dan kemudian rencana aksi juga sudah ditanyakan, kapan akan dilaksanakan, dan tanggung jawabnya bagaimana hasil daripada rencana aksi tadi. Nah, kesemuanya itu sudah Ibu laksanakan dengan baik, dan dari itu semua saya yakin bahwa Ibu sudah present sana ya, sudah hadir penuh, sudah menyimak penuh, dan sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terbukti tadi Koci bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi dengan daya pikirnya ataupun dengan solusinya sendiri. Luar biasa sekali. Nah, untuk kedepannya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, yang tentu saja harus sesuai dengan alur kemitraan pada proses coaching itu sendiri. Bagaimana menurut Ibu? Untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi Pak, dan memahami coaching ini, kemudian melakukan coaching tentunya sesuai dengan alur tirta. Baik. Dan kedepannya akan menghasilkan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sebetulnya saya ingin bicara lebih lama lagi, tetapi nampaknya sesi kita sudah habis. Demikian saja, mudah-mudahan lain waktu kita ada waktu serta kesempatan untuk berbicara lebih jauh masalah supervisi ini, karena rangkaian tadi sudah selesai, mulai dari pra supervisi dan juga diakhiri dengan pasca supervisi, maka rangkaian pertemuan kita ini selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar
wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia.